Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa bisyafa'ati Rasulillah wa bikalimati awliyaillah wa nawaitu mana wa asrafana syarafun wa nawaitu mana wa naqala kita arba'in nawabih wa nakhusu usul Imam An-Nawawi Habib Syarifuddin An-Nawawi Rasulihi wa furuhi wa walihi wa ta'amihi wa min barakatihi fi din wa dunya wal akhirah Allah yatawassahu birrahmah wal maghfirah Allah yu'adda wa jadid bil jannah wa yu'inu alaina min barakatihi wa asrarihi wa bi'awanihi wa min barakatihi fi din wa dunya wal akhirah Allahumma fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa ahlakana fi ahlaki wa lahadihini wa ala kulli niyatin syarihah ila khawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalamu da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan jamaah mushola An-Nur yang diri senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di waktu yang mulia menjelang buka puasa. Kita melanjutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi ya'du faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mu'tikuha. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-23
An Abi Malik Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Malik. Abi Malik ini panggilan. Kalau nama aslinya Haris bin Asim al-Ash'ari, itu nama aslinya. Tapi nama panggilannya Abi Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi daripada sahabat Haris bin Asim al-Ash'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci atau kebersihan itu syatrul iman, sebagian daripada iman. Maka ini sangat penting. Pokok adalah kebersihan. Kalau kita sholat khusyuk, kita sholat dengan sebenar-benar sholat, tetapi kita tidak tahu yang namanya at-tuhur. Kalau dalam bahasa ilmu fikih namanya toharah. Maka dalam kitab-kitab fikih itu pertama kali dibahas adalah bab toharah, bersuci atau kebersihan. Maka sangat penting ini. Kalau kita sholat, mungkin sholat kita sudah benar dengan khusyuk, tapi pakaian kita itu terkena najis. Apakah sholat kita sah? Tidak sah. Maka harus kita ketahui terlebih dahulu namanya kebersihan atau sesuci. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan atau bersuci itu sebagian dari iman. Itu sangat penting, kebersihan itu. Maka kita harus tahu benar bagaimana tata cara bersuci, bagaimana bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, bagaimana kalau ibu-ibu mohon maaf, bagaimana tata cara mencuci baju yang benar, tidak hanya bersih tapi suci. Banyak sekali mereka yang mencuci baju pakaian hanya bersih, wangi tapi tidak suci. Maka harus tahu. Maka penting ini kata Rasulullah SAW, harus at-tuhur syatrul iman, kebersihan suci adalah sebagian dari iman. Mungkin kalau bapak ibu belum paham tentang tata cara bersuci, mungkin bisa mendatangi ustaz atau khusus edisi tentang at-thaharah. Karena itu pokok amalan kita. Kalau kita tidak tahu tentang at-thaharah, maka amalan kita itu haba'an mansura. Sholat tidak tahu bagaimana tata cara at-thaharah. Kalau kita ibadah, tata cara bagaimana kita benar-benar bisa suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar yang benar? Mungkin kalau bapak ibu kurang paham bisa mendatangkan ustaz atau edisi khusus tentang at-thaharah. Ya, at-thaharah itu syatrul iman. Yang pertama kata Rasulullah SAW, bersuci atau kebersihan sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Makna dari alhamdulillah ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagaimana pentingnya kita untuk mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Para salaf, para mu'allif, para alim ulama, mereka pasti dimanapun seperti ini kita, seperti ucapan apa, pasti diawali dengan lafaz alhamdulillah. Dalam kondisi, situasi, posisi apapun, wis ucapkan alhamdulillah. Karena lafaz alhamdulillah itu tamla'ul mizan, bisa memberatkan timbangan amal kita kelak di yaumul mizan. Kalau bisa kita istiqomah bahwa apa itu namanya digital, saya sudah keluar tasbih alhamdulillah, sangat mudah diucapkan, tapi tamla'ul mizan, hikmah barokahnya itu bisa memberatkan daripada timbangan amal kelak di masyarakat besar. Alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamlahu bainas samai wal ardh. Yang kedua, lafal subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamlahu. Kalau Kak santri itu memaknai tamlani tamlahu, artinya sahabat Haris bin Asim ini syak apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tidak boleh mengurangi atau menambahi sabda Nabi Muhammad SAW. Ini syak mamang, yang benar itu tamlani atau tamlahu, maka ini disebutkan tamlani au tamlahu. Au ini dimana syak mamang, yang benar itu tamlani atau tamlahu, tapi maknanya insya Allah sama-sama memberatkan. Kalau bahasa Jawa ngebai bainas samai wal ardh, di antara langit dan bumi, bainas samai wal ardh. Jadi dengan mengucapkan lafal subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di antara langit dan bumi. Cuma mengucapkan lafal subhanallah walhamdulillah. Wafid tafsir dijelaskan tamlani itu dimana subhanallah, kalau tamlahu dimana walhamdulillah. Kalau bagi kita tidak usah bingung, syak tidak usah syak, yang penting kita ambil daripada pembelajaran ini adalah bagaimana fadilah daripada mengucapkan lafaz alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah, bisa memberatkan kelak timbangan amalan kita di masa yaumul mizan. Kalau dalam hadis lain disebutkan kalimatani khafifatani al-lisan sakinatani fil mizan habibatani ila rahman. Dalam hadis lain dijelaskan dua kalimatani khafifatani al-lisan, dua kalimat yang mudah, yang ringan diucapkan di lisan.
Tapi sakiyatan fil mizan, sangat berat timbangannya kelak di mizan, di yaumul mizan. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka para salaf mengajarkan kepada kita, mohon maaf, tidak membedakan mereka yang pakai wirid ataupun yang tidak pakai wirid. Tapi kalau salaf kita, khususnya kami dari Nahdliyin, itu setiap habis sholat pasti diajak zikir, baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lah ini pentingnya. Nah, yang sekali lagi ini kami mohon maaf bukan menyinggung yang lain, tapi ini mengajarkan bagaimana pentingnya daripada kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau hanya subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Semua itu adalah kalimat-kalimat yang bisa memberatkan timbangan amal kelak kita di akhirat. Semua itu atas fardhul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelak kita di mizan hanya mengandalkan amal-amal soleh yang kita lakukan, pasti tidak mungkin kalau kita itu min ahli jannah. Mohon maaf, kira-kira 24 jam itu waktu yang kita gunakan lebih banyak untuk taat ibadah sama Allah atau lalai kepada Allah. Nah, maka kalau kita mengukur kelak timbangan amal baik dan amal buruk yang kita lakukan, tentu amal buruk lah yang lebih berat. Maka salah satu ikhtiar kita ini membaca tasbih agar kelak kita mendapatkan rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal soleh kita lebih berat dibandingkan timbangan amal buruk kita. Namanya rahmat, namanya fadl Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diadili kelak di mizan itu dengan dairatul adl yang tadi saya sampaikan. Jadi ada dairatul adl, ada dairatul fadl. Kalau dairatul adl itu dihitung keadilan kita, benar-benar bagaimana amal baik dan amal buruk kita itu ditimbang. Namanya dairatul adl. Tentu amal buruk jelek kita lebih berat. Tapi kalau dari Rasul Fadl dengan anugerah kemuliaan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal ibadah kita, amal baik kita lebih berat dibandingkan dengan amal jelek kita. Apa benar Ustaz? Saya kan ahli ibadah, saya tidak pernah maksiat, masa lebih berat timbangan saya dibandingkan daripada timbangan buruk saya? Tidak mungkin. Kalau kita mengingat kisah hikayah, bagaimana dulu itu ada orang semasa hidupnya, kalau dulu itu hidupnya itu umurnya panjang-panjang, tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat sekarang kan umurnya pendek-pendek, paling 50, 60, setelah itu bonus. Setelah itu bonus, kayak umurnya 80 ya. Semasa hidupnya wafi riwayat umurnya itu 500 tahun, umurnya 500 tahun.
Kalau kita kan umurnya paling 50 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan yang umurnya itu bisa lebih daripada 500 tahun, yang dipertemukan dengan malam apa? Lailatul Qadar. Itu sama halnya kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, umur kita dikalikan daripada 1000 bulan. Lanjut masalah ini, masalah Daqiqatul Fadl. Umurnya itu wafilwayah 500 tahun, dan selama 500 tahun itu hidupnya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mau kumpul sama tetangga, tidak mau kumpul sama teman, mencari tempat yang di situ tempat yang sunyi, tempat yang bisa hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kumpul sama tangga takut tidak kerasa, omong-omong tiba-tiba dosi ghibah gitu kok, betul Bu. Bapak tidak kerasa. Maka tidak mau kumpul sama tangga, tidak mau. Maka cari tempat di tempat yang sunyi, ibadah selama 500 tahun. Singkat, orang ini meninggal dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh fulan ditanya oleh malaikat penjaga surga, kamu ini masuk surga itu karena rahmat fadl Allah apa karena ibadah? Maka dengan lantang dan sombongnya mengatakan, wah, saya ini masuk surga karena amalan saya, karena ibadah saya, karena semasa hidup saya itu umur hari-hari, waktu-waktu saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, lapor sama Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat, ya Allah, ini hambamu masuk surga katanya karena ibadahnya, bukan karena rahmat, bukan karena fadl anugerah yang jenengan berikan. Oh, kalau gitu coba timbang satu kenikmatan yang saya berikan semasa hidup di dunia dengan amalan-amal 500 tahun yang dilakukan. Maka ditimbang satu rahmat kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh mata ini adalah anugerah rahmat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saudara kita yang mohon maaf nikmatnya dia tidak bisa melihat. Ditimbang satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu mata itu sama imal ibadah 500 tahun, kira-kira lebih berat mana? Lebih berat satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti terus kita jangan jadi hamba yang bertakwa, jangan jadi hamba yang rajin ibadah, bukan. Nah, tapi untuk melatih hati kita ini agar hati kita itu semua itu atas fadl rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas ikhtiar usaha yang kita lakukan, bukan. Kalau kita sukses, bisa sukses, semua ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa saya sukses ini berkah kerja keras kita, bukan. Nah itu lafal subhanallah walhamdulillah tamla'u bainas sama'i wal ardh, bisa memenuhi rahmat sebumi ini antara bainas sama' wal ardh, antara langit dan bumi. Terus wassalatu nur. Sholat ini adalah cahaya. Maka orang itu semakin rajin sholat, maka insya Allah akan semakin bercahaya.
Bapak Ibu, mohon maaf, yakin tidak yakin, mau tidak mau, kita pasti akan kedatangan yang namanya ajal, kematian. Siap tidak siap, mau tidak mau, tapi pasti kita akan menemui yang namanya kematian. Kita mati, kita dimakamkan di alam kubur. Kalau kita kumpul di dunia ada cahaya lampu, tapi di alam kubur tidak ada, tanpa cahaya lampu. Apalagi ini ada apa namanya, nggak ada. Gelap gulita, adanya hewan melata, kelabang, kalajengking, ular dan sebagainya. Nah, yang menjadikan cahaya terang di alam kubur kita itu salah satu adalah sholat kita yang kita lakukan. Semakin kita rajin sholat, semakin kita banyak melakukan sholat, maka semakin bercahaya. Tidak hanya dalam kubur saja, besok sama di mahsyar itu, ketika orang-orang itu mengatakan ya Rasulullah isfa'li ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW itu membedakan orang yang dapat syafaat dan orang yang tidak dapat syafaat? Dari golongan ashabul yamin atau ashabul shimal. Bagaimana cara Rasulullah SAW itu membedakan, oh ini orang ini bercahaya, raut pancaran wajahnya bercahaya karena ketika semasa hidupnya sholat, bersujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang ada orang bercanda ngomong, wah raimu pucet, orang pernah sholat, wah raimu orang pernah wudhu. Artinya kita suruh wudhu biar bercahaya, wajahmu maaf, wajahmu pucet, oh tidak sholat, wah wajah itu tidak wudhu. Maka sholat inilah yang menjadi penerang cahaya. Sholat turun kelak sama di masa itu untuk membedakan orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan bukan adalah mereka. Dilihat dari cahaya, oh mereka bercahaya, maka menjadi ashabul yamin, masuk. Dan golongan yang kanan. Kalau mereka yang berpercaya, maka mereka masuk golongan yang kiri. Setelah itu dipisah dengan tembok yang bercahaya dan tidak. Orang-orang yang percaya ini akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wassalatu nur, sholat kita sebagai cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah yang kita lakukan itu adalah bukti nyata keimanan perilaku kita. Sedekah itu bukti nyata. Kadang itu mohon maaf, ketika orang itu berdoa, ya Allah, kalau engkau berikan kami rezeki yang banyak, maka saya akan sisihkan sedekah. Tapi kalau doa itu ijabah, benar kaya tenang untuk mengeluarkan sedekah atau zakat mal itu sulit. Seperti halnya thoriqohnya siapa? Salabah. Thoriqohnya Salabah. Nah untuk bilang jangan seperti thoriqohnya Salabah. Ketika miskin serbu ke masjid ke musola, tapi ketika kaya tidak pernah ke masjid ke musola. Jangan. Ketika ada masalah mendekat kepada Allah, minta sama Allah,
Tapi setelah masalah itu selesai, lahir dari jamaah. Tuh, katanya 53. Lah itu baru 50. Oh. Nah, mari kita tutup kajian kita ini dengan bacaan doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.